Perkenalkan, saya Made Agus Putra Subali Eskom Mkom. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis di Bali. Saya berprofesi sebagai dosen sejak tahun 2019 dengan bidang ilmu software engineering. Pada video ini akan dijelaskan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman berorientasi objek. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek merupakan mata kuliah wajib program studi pada semester 4 dengan bobot MK sebesar 4 SKS. Adapun CPMK dari mata kuliah ini, yang pertama, mampu menerapkan prinsip algoritma dan pemrograman komputer. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, merancang, dan mengimplementasikan suatu sistem berbasis komputer secara efisien untuk menyelesaikan masalah menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Adapun referensi yang digunakan, yang pertama, ACT 2022 Introduction to Programming Using Java, Liang 2019 Introduction to Java Programming and Data Structure, Savage 2015 Java and Introduction to Problem Solving and Programming. Proses pembelajaran pada video ini menggunakan materi pertemuan keempat yang membahas statement if-else dan switch case. Adapun metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery mengatur bagaimana proses materi disampaikan ke peserta didik. Interaction mengatur bagaimana proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Assessment mengatur bagaimana proses penilaian pada saat proses perkuliahan. Pada tahap delivery, saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua adalah penyajian, bagian ketiga adalah penutup. Pada bagian pendahuluan, saya membuka dengan salam pembukaan, kemudian memeriksa daftar hadir, kemudian mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Pada bagian penyajian, akan dibahas materi terkait pertemuan keempat, antara lain struktur kontrol program, struktur percabangan, statement if-else, statement switch case. Pada bagian penutup, akan diberikan soal latihan dan tugas. Pada tahap interaction, akan digunakan metode-metode seperti ceramah menggunakan aplikasi PowerPoint, diskusi baik antara dosen dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian juga turut diterapkan pendekatan project-based learning dengan pemberian soal latihan serta tugas sesuai dengan kasus di dunia nyata. Selain itu, juga diterapkan blended learning di mana materi yang disampaikan juga disimpan atau diunggah dalam LMS Moodle, Microsoft Teams, dan repositori GitHub. Proses assessment sesuai dengan ketentuan RPS, di mana kehadiran sebesar 15%, tugas sebesar 20%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 30%. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek di pertemuan keempat yang membahas statement if-else dan switch case. Silakan menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah pemrograman berorientasi objek.
Sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan memeriksa daftar hadir terlebih dahulu. Bagi yang saya panggil, tolong angkat tangan. Gede Nandana Wirya Mahardika, Gusti Ngurah Agung Guna, Kadek Hemawan Aditya Windya, Iputu Agus Pratama. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas materi terkait statement if, else, dan switch case, di mana capaian pembelajarannya mampu menerapkan prinsip algoritma dan pemrograman komputer. Dengan indikator penilaian, mahasiswa mampu memahami konsep dan membuat program dengan statement if, else, dan switch case. Materi juga tersedia pada LMS Moodle dan Microsoft Teams. Sebelum kita membahas materi statement if, else, dan switch case, kita akan mereview materi pertemuan ketiga sebelumnya. Di sini saya memberikan beberapa soal yang digunakan untuk mengevaluasi apakah kalian sudah memahami materi sebelumnya. Nah, silahkan kalian download materinya pada Microsoft Teams atau Moodle dan kerjakan soal 1 sampai dengan 5. Kita akan membahas materi hari ini terkait statement if, else, dan switch case. Referensi yang pertama dari Savage, chapter 3, section 3.1 yang membahas branching statement atau statement percabangan. Kemudian yang kedua, Eck dan David, chapter 3 di section 5, the if statement, dan section 6, the switch statement. Sebelum kita membahas apa itu struktur percabangan, statement if, else, maupun switch case, kita bahas terlebih dahulu struktur kontrol pemrograman. Struktur kontrol pemrograman merupakan cara mengatur urutan eksekusi kode dalam program. Nah, setidaknya terdapat 3 jenis struktur kontrol pemrograman. Yang pertama adalah sequential, yang kedua adalah conditional, yang ketiga adalah iteration. Nah, sequential atau berurutan, di mana kode dijalankan baris per baris dari atas, kemudian dilanjutkan ke baris bawahnya. Kondisional atau percabangan, program dapat memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi. Kemudian yang ketiga, iteration atau looping atau perulangan, kode dijalankan berulang kali selama memenuhi kondisi. Oke. Nah, sejauh ini dari pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3, program yang kita buat ini hanya menjalankan eksekusi secara berurutan, ya. Prosesnya sequential. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur kontrol percabangan. Nah, bila kalian perhatikan di depan ada keyword kondisi, ya. Kita akan mencari tahu apa itu sebenarnya kondisi. Mengapa kondisi ini penting dan dibahas pada conditional dan iteration. Oke. Nah, percabangan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, program memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi. Oke. Nah, kondisi merupakan proses memeriksa apakah statement atau perintah bernilai benar atau salah. Oke, sebagai contoh, jika saya mewarisi 1 miliar rupiah, jika iya, maka saya akan membeli rumah, membeli mobil, dan beramal. Gitu ya. Jika tidak, saya akan rajin bekerja, kemudian saya akan membuat usaha. Nah, seperti itu.
Oke. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Denisa? Apakah kondisi nilai hanya benar atau salah? Oke. Apakah kondisi itu hanya bernilai benar atau salah? Maksudnya seperti itu ya. Dalam percabangan, kondisi itu hanya bernilai benar atau salah. Oke, ya. Kalau kita tarik ulur ke pertemuan sebelumnya, ini mirip seperti nilai pada tipe data Boolean. Gitu ya. Oke, statement if else. Nah, dalam Java, percabangan dapat dibuat dengan if else. Sintaknya kurang lebih seperti ini. If, kemudian di dalamnya menerima ekspresi Boolean. Apabila kondisinya true atau bernilai benar, maka statement 1 akan dieksekusi. Jika false, maka statement 2 itu yang akan dieksekusi. Nah, bila kalian perhatikan, terdapat blok if di statement 1 akan dieksekusi ketika dia bernilai true atau kondisi memenuhi. Sedangkan pada blok else, ketika statement 2 itu dieksekusi, pada saat kondisinya tidak dipenuhi. Nah, kalau kita jabarkan dalam bentuk flowchart, bentuknya seperti ini. Jadi, ekspresi akan memeriksa apakah kondisi bernilai true atau false. Ketika bernilai true, maka statement 1 akan dieksekusi. Ketika dia bernilai false, maka statement 2 yang akan dieksekusi. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Adrian. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, izin sebelumnya Pak, saya mau bertanya, bagaimana jika dalam program itu tidak terdapat kondisi yang salah atau false atau block else dalamnya? Oke. Bagaimana jika dalam suatu program tidak memperhatikan kondisi pada saat dia salah, gitu ya? Apakah itu bisa? Jawabannya bisa. Kita bisa mengabaikan block else ya. Jadi kita bisa mengabaikan block else, atau ketika memang dalam program kondisi salah itu tidak dieksekusi atau tidak menjalankan suatu statement, ya kita cukup menambahkan if saja, gitu ya. Nah, di sini saya berikan contoh kasus ya. Buatlah program Java yang menerima input bilangan bulat positif dan memberikan output apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Nah, ini contoh kasusnya. Kalau dijabarkan dalam bentuk flowchart, bentuknya kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat ya. Dan apabila kita implementasikan ke dalam kode program, implementasinya seperti ini. Nah, kita perhatikan pada prompt minta user untuk input bilangan, kita gunakan perintah system.out.print input bilangan. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu read bilangan atau menyimpan nilai yang diinput oleh user ke variabel bilangan. Nah, ini integer bilangan screen scanner dot next integer, dan di bagian block if ya, if bilangan mod 2 equal to 0, maka dia akan ditampilkan bilangan genap. Gitu ya. Else atau false, dia akan menampilkan bilangan ganjil. Nah, bisa kalian perhatikan di sini di flowchart, di sini ada decision atau percabangan, ada arah ketika kondisi memenuhi, ada labelnya true ya. Kemudian ketika dia bernilai false, dia akan diarahkan ke false. Kalau dalam program bentuknya seperti ini. Jadi ketika kondisinya memenuhi, block if akan dieksekusi. Ketika
false atau tidak memenuhi, maka blok else yang akan dieksekusi. Oke? Nah, melanjut tadi pertanyaannya Adrian, apakah kita memungkinkan untuk menghilangkan else ketika memang dalam program mengabaikan ya ketika kondisinya salah? Itu bisa ya, kita bisa menghilangkan blok else ya. Jadi statement else pada if itu dapat dihilangkan atau bersifat opsional. Nah, sintaknya seperti ini, tinggal kita hilangkan saja blok else-nya. Oke? Nah, contohnya seperti ini. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka Anda lulus. Kalau tidak, ya nggak usah jalankan statement apapun gitu ya. Jadi statement akan dieksekusi ya ketika kondisinya hanya memenuhi saja. Oke, jadi itu Adrian jawabannya bisa diterima ya. Jadi kita bisa menghilangkan blok else. Oke, kalau dalam bentuk flowchart ya tinggal kita hilangkan saja atau lanjutkan langsung ke program berikutnya atau kode berikutnya tanpa harus mengeksekusi statement lagi ketika dia bernilai false. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Cantika? Bagaimana apabila terdapat banyak kondisi dalam statement if? Oke, maksudnya bagaimana dalam program yang kita buat itu kondisinya lebih dari satu gitu ya? Atau banyak kondisi. Apakah memungkinkan? Sejauh ini, dari penjelasan saya tadi, hanya membandingkan satu kondisi saja. Nah, bagaimana kalau lebih dari satu? Jawabannya bisa, memungkinkan ya. Jadi kita bisa memeriksa lebih dari satu kondisi pada blok if yang sama. Nah, ini disebut dengan multi-branch if else. Oke? Multi-branch if else. Nah, statement if else dapat memeriksa lebih dari satu kondisi. Ini disebut multi-branch if else. Penggunaan else if dapat menyesuaikan kondisi yang akan dibuat. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau tadi kita hanya memeriksa satu kondisi, if dan else. Nah, sekarang kita bisa memeriksa 3 kondisi ya, atau lebih dari satu. Bagaimana dengan 4, Pak? Apakah bisa? Bisa. Ya, tergantung program yang ingin kalian buat atau kasus yang ingin kalian selesaikan. Nah, di mana blok else itu? Nah, di bagian ini ya, else if, kemudian else if. Jadi kita bisa mendefinisikan lebih dari satu kondisi. Oke. Penggunaannya Pak sama ya. Kita berikan kondisi yang kedua menggunakan ekspresi boolean juga ya, sama. Selain itu ada juga yang disebut dengan nested if. Ya, nested if ini adalah statement if else dapat memiliki statement if else lain dalam tubuhnya. Maksudnya Pak, sebagai contoh, di sini ada if else dalam blok if else dalam blok else if, kemudian if else dalam blok else. Nah, ini adalah contoh programnya. Nested if itu berada di mana, Pak? Nah, kalau kalian perhatikan di area yang berwarna merah, di dalam if itu ada if lagi. Ya, inilah yang disebut dengan nested if. Jadi di dalam if ada if. Apakah hanya di dalam if saja, Pak, boleh ada nested if? Tidak. Contohnya di bagian else if ya. Ini juga diperbolehkan ya, meletakkan if else yang lain di dalam blok else if. Bagaimana dengan blok else? Sama ya, di blok else juga memungkinkan kita menambahkan nested if. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, if else ini bisa berada dalam if atau else if ataupun else. Nah, inilah yang disebut dengan nested if. Oke.
Kita lanjut ke statement switch. Statement switch ini merupakan salah satu cara lain untuk mendefinisikan struktur percabangan. Nah, berbeda dengan statement if else yang menerima ekspresi boolean, pada statement switch menerima integral value atau ekspresi integer maupun char ya. Nah, contohnya seperti ini. Switch, ekspresi, kemudian case label itu akan memeriksa nilainya. Apakah nilainya sesuai dengan ekspresinya? Jika sesuai, maka statement 1 akan dieksekusi. Break itu artinya dia keluar dari blok switch. Bagaimana kalau label 1 tidak memenuhi? Dia akan dilanjut ke label 2. Ketika memenuhi, maka statement 2 yang akan dieksekusi. Break, dia akan keluar dari statement switch. Tapi bagaimana jika label 1 tidak memenuhi, label 2 juga tidak memenuhi, maka bagian default yang akan dieksekusi. Mirip seperti bagian else ya. Nah, default juga bersifat opsional, kita bisa mengomitnya, mengabaikannya ya. Jadi default ini semacam proses ketika semua kondisi tidak memenuhi. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Himawan? Apa perbedaan dari statement if dan switch? Oke. Perbedaan utama dari statement if else dan switch itu terletak di kondisinya ya, kondisinya. Kalau tadi if else menggunakan kondisi ekspresi boolean ya, di mana nilainya itu adalah true ataupun false ya. Jika di switch dia hanya menggunakan ekspresi integer atau karakter ya. Atau ini disebut dengan integral value. Jadi perbedaan utamanya adalah dari ekspresi yang digunakan untuk kondisinya. Satunya menggunakan boolean, satunya menggunakan integral value. Oke. Untuk lebih memahami materi hari ini, saya akan memberikan beberapa latihan yang silahkan rekan-rekan mahasiswa untuk mengerjakan ya. Jadi latihan yang pertama itu saya minta kalian membuat program yang dapat mengurangi nilai akhir sesuai dengan jumlah keterlambatan per hari. Sebagai contoh, 1 hari keterlambatan dikurangi 5 poin. 2 hari keterlambatan dikurangi 10 poin. Dan seterusnya. Ya. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, buatlah program yang dapat menentukan kelulusan siswa berdasarkan tahun dan minimal nilai sesuai dengan tabel yang diberikan. Contohnya, di tahun pertama minimal nilai siswa itu dinyatakan lulus ketika dia mencapai nilai 50. Begitu pula di tahun kedua, dia harus memiliki minimal nilai 60. Di tahun ketiga, dia harus memiliki nilai minimal 65. Oke? Selanjutnya, buatlah program yang dapat menentukan apakah jenis kelamin user. Misalkan ketika nilai yang diinput P ya, atau karakter P, maka yang tampil adalah perempuan. Jika L yang diinput, maka yang tampil adalah lelaki. Di luar itu, di luar P dan L, maka muncul pesan silakan input nilai P atau L. Nah, khusus untuk soal yang ketiga, itu kalian saya minta untuk membuatnya menggunakan switch case, ya. Nah, silakan dikerjakan, saya beri waktu 30 menit. Bagaimana? Apakah sudah selesai semuanya? Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, Chandra? Baik Pak, saya ingin bertanya.
apakah soal nomor 3 itu bisa diselesaikan dengan if else? Kenapa harus menggunakan switch case? Apa perbedaannya? Oke. Menarik pertanyaannya, kenapa soal nomor 3 ini saya minta tadi diselesaikan dengan switch. Padahal kita juga bisa menyelesaikannya dengan if else ya. Kalau kita gunakan operator pembanding equal, itu bisa ya. Misalkan input equal to P, maka yang tampil adalah perempuan. Ya. Kenapa menggunakan switch? Karena lebih efisien. Ya, lebih efisien karena dengan switch lebih sedikit kode yang kita tulis dibandingkan menggunakan if else dalam konteks soal nomor 3. Dari segi fungsionalitas, if itu kan menerima kondisi ekspresi boolean. Ya. Jadi umumnya atau seringnya hasilnya itu ya kalau nggak true ya false, gitu ya. Tapi kalau di soal nomor 3 itu kan dia membandingkan nilai ya berupa char ya. Char P atau char L. Ini sangat cocok untuk ekspresi integral ya di switch. Jadi kalau ditanya memang antara if else dan switch bisa menyelesaikan soal nomor 3, akan tetapi yang lebih efisien baik dari segi best practice kegunaan dan sintak yang kita tulis, untuk soal nomor 3 paling cocok menggunakan switch case. Bisa diterima Chandra ya? Oke. Oke, untuk lebih memahami lagi ya materi hari ini, saya akan berikan tugas. Tugasnya seperti ini. Buatlah program yang dapat menentukan grid nilai berdasarkan rentang nilai dari tabel berikut. Ya. Jadi misalkan saya input nilai 72, maka gridnya adalah B ya. Kalau saya input nilainya 88, maka nilainya A, gitu ya. Nah, jadi tugasnya seperti ini. Nah, ini tentu saja diselesaikan dengan if else atau switch case. Benar sekali. Ini diselesaikan dengan if else, ya. Oh, artinya if else lebih bagus daripada switch case, Pak? Belum tentu ya. Untuk kasus-kasus tertentu yang sering kita gunakan memang if else, tapi bukan berarti switch case itu tidak digunakan ya. Untuk kasus-kasus yang membandingkan integral value ya, baik dari integer maupun char, kita seringnya menggunakan switch ya. Jadi semuanya bagus tergantung kondisinya. Oke, tugas ini nanti dikumpulkan di Microsoft Teams ya. Nanti akan saya buatkan room. Oke, untuk penutup mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah ya? Oke. Terkait materi, kode program dalam materi hari ini itu tersedia di GitHub saya, di repository tutorial Java ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.